pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil di bagan batu. Salam sapa kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan nikmat sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangkaian acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah di masjid kita ini. Tak lupa solawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Adapun rangkaian acara kita ini yaitu yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga kata sambutan dari ketua panitia dan bapak camat. Yang keempat berjanji. Yang kelima pildacil. Yang keenam musik religi. Yang ketujuh ceramah agama sekaligus doa yang dibawakan oleh Al-Ustadz kita Haji Irfan Yusuf atau yang lebih kita kenal dengan Ustadz Rahul. Yang ke-8 door fresh. Yang ke-9 penutup Pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Ananda Hafiz Maulana. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا
وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuki ke acara yang ketiga, yaitu kata sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Ketua Panitia. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Camat yang hadir di tengah-tengah kita, yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah yang juga hadir di tengah-tengah kita, mungkin beserta Ibu, orang-orang tua kami, UPIKA setempat, RT RW yang juga berhadir pada malam yang berbahagia ini, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, serta tidak ketinggalan anak-anak kami generasi muda yang juga berhadir pada malam yang berbahagia ini. Yang pertama ingin kami sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga terkhusus kepada warga Sidomulyo beserta perangkatnya yang telah mensukseskan acara ini. Yang kedua, ucapan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaah, kepada seluruh Bapak Ibu, mungkin dalam penyediaan tempat dari kami panitia yang kurang berkenan duduk dan silanya, atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara ini tidak akan terlaksana kalau tidak ada dukungan dari kita semua, terkhusus kepada warga Sidomulyo dan sekitarnya. Kemudian sama-sama kita bermohon kepada Yang Kuasa, mudah-mudahan cuaca ini begini saja, agak dingin ya Pak, tapi jangan dia turun gitu ya Pak. Amin, Allahumma amin. Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma alal akami wa dhirabi wa butunil audiyati wa manabitis syajar. Yang terakhir, mari nanti sama-sama kita dengarkan ceramah agama. Mudah-mudahan sesuai dengan tema kita, mari kita kokohkan keimanan dan kita kuatkan solidaritas kemanusiaan. Mudah-mudahan harapan kami, terkhusus kita yang ada di kelurahan dan umumnya di kecamatan, selalu rukun, solidaritas tinggi, dan juga kita kokoh dalam keimanan. Amin, Allahumma amin. Pak RT punya burung kenari. Burungnya dijemur sampai tengah hari. Sampai di sini kata-kata dari kami. Silah dan maaf, mohonlah diberi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan kita masuki kata sambutan yang kedua yang akan diberikan oleh Bapak Camat. Kepada Bapak Camat, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang hadir pada malam hari ini. Seterusnya yang saya hormati para tuan guru yang hadir pada malam hari ini. Seterusnya yang saya hormati Bapak Lurah beserta jajarannya. Selanjutnya yang saya hormati para panitia dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Selanjutnya tentu saja yang teristimewa Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz yang sengaja diundang oleh panitia. Selamat datang Bapak Ustadz. Inilah Basira terkhusus di Kelurahan Bagan Senebah Kota. Selamat datang pada Bapak Ustadz. Dan selanjutnya para ibu-ibu yang hadir serta anak-anak kami yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita bacaan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya. Pada malam hari ini kita berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Tentu saja ini semua adalah nikmat yang tidak terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Shalawat beriring salam mari sama-sama kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, dalam kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama saya mengucapkan terima kasih pada panitia yang telah menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi amal baik kita semua. Amin. Selamat datang Pak Ustadz. Baik, yang kedua, peringatan Maulid Nabi setiap tahun kita adakan. Mudah-mudahan dengan memperingati ini, terutama pada generasi muda, kita perkenalkan sebenarnya siapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperkenalkan pada generasi muda, terus setiap tahunnya mudah-mudahan anak-anak kita tidak menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya peringatan tentu saja kita harapkan dapat meningkatkan iman kita dalam implementasi kita dalam kehidupan sehari-hari, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita. Tidak ada contoh yang terbaik kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hadir ini tentu saja berharap di yaumil akhir nanti kita memperoleh syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu tidak ada bantuan kecuali syafaat beliau. Mudah-mudahan kita yang hadir menghadiri Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun di akhirat nanti akan memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkejut bukan main rasanya sambil memegang sebuah gergaji. Mari kita sambut acara selanjutnya. Inilah dia Bapak. Allahumma
صل وسلم ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صلاة حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية حضر أمه ليلة مولده آشية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدت صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه
Kepada seluruh hadirin diharapkan mohon berdiri. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam marhaba marhaban أيها المبعوث فينا أيها المبعوث فينا
صل على مرحبا يا مرحبا ربنا صل على مرحبا يا مرحبا حل في خير بضاع يا مرحبا حل في خير البقاع مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور العين يا مرحبا مرحبا يا نور العين يا مرحبا مرحبا جد الحسين يا مرحبا مرحبا جد الحسين يا مرحبا 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 اللهم صل وسلم وبارك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sambut acara yang selanjutnya, yaitu Pildacil yang dibawakan adik kita Al-Lutfi Al-Musyakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalawatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama serta diutamakan, puji dan syukur yang tak pernah luntur kita ucapkan kepada Allah, Zat yang maha gufur, yang mengatur urusan dapur dan umur. Allah cinta kepada hamba yang pandai bersyukur dan tafakkur, serta Allah benci kepada hamba yang kufur dan takabbur. Banyak bicara alias kombur, malas bekerja alias nganggur. Kerjanya cuman makan dan tidur, tambah lagi susah diatur. Giginya sudah gugur, tidak lama lagi masuk ke liang kubur. Salawat dan salam kita sampaikan kepada roh junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Ayahnya Abdullah, ibunya Siti Aminah, telah membawa umatnya dari Rokan Hilir sampai ke Mesir, dari Basirah sampai ke Saudi Arabia. Maka
wajar kita bersolawat kepada beliau mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Bagan Sinembah Raya serta Ibu. Yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Bagan Sinembah Kota beserta Ibu. Yang saya hormati dan dirahmati Allah Ustaz Rahul yang sengaja diundang dari Kota Medan. Yang saya hormati ayahanda dan ibu tercinta dan teman-teman semua. Tanamku ini di samping pagar, ambil galah tolong julukkan. Saya ini masih pelajar, kalaulah salah tolong tunjukkan. Adapun tema atau judul pidato saya, Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar? Piye kabare? Kumaha damang? Kaifalukum? Semoga kita senantiasa sehat lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena pada tahun kelahiran Nabi ada tentara Abraha hendak menghancurkan Ka'bah, dan tentara Abraha dihancurkan oleh burung ababil yang telah Allah turunkan sesuai dengan bunyi surah Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'mul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Bapak ibu, ayahnya wafat ketika kandungan ibunya 9 bulan. Kebayang gak sih bapak ibu gimana sedihnya? Ada sebuah lagu tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ibunya Aminah, nama bapaknya bernama Abdullah. Sebelum Nabi lahir ke dunia, bapaknya wafat ia tak jumpa. Oh Muhammad, 3 tahun umur Nabi ia dibawa ke kota Makkah. Siti Aminah merasa gembira melihat anaknya luar biasa. Oh Muhammad, 7 tahun umur Nabi ia dibawa ke makam ayahnya. Di situ pingsan Siti Aminah mendengar tangisan anaknya. Oh Muhammad, cukup sekian saya sampaikan kepada bapak ibu sekalian. Jadilah aku yatim piatu, tiada berayah, tiada beribu. Oh Muhammad. Itulah lagunya Bapak Ibu. Semoga dengan lagu itu mengunggahkan hati kita tetap cinta kepada baginda Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi atau 22 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah berumur 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul ketika berumur 40 tahun. Pada tanggal 6 Agustus 611 Masehi,
dan Rasulullah wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Pada tanggal 8 Juni 632 Masehi. Umur beliau 63 tahun Bapak Ibu. Cukup sekian pidato singkat ini saya sampaikan. Semoga mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata saya yang salah jangan dilaporkan ke Pak Polisi. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di atas bukit. Kalau ada kata-kata saya yang salah jangan diungkit-ungkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Imam ar-rusli ya sanadi anta babullahi mu'tamadi Ya Rasulullah khud biyadi. Bapak ibu-ibu yang tahu selawatnya sama-sama ya. Ya Imam ar-rusli ya sanadi Allah Allah anta babullah mu'tamadi fabiduniya wa akhirati Allah Allah ya Rasulullah khud biyadi qasaman bin najmi nahawa fal mu'afa wa saqimu sawa qasaman bin najmi nahawa wal mu'afa wa saqimu sawa fakhla'il kaunayn anka siwa Allah Allah hubba maula al-urbi wal-ajami. Ayo sama-sama. Ya Imam ar-rusli ya sanadi Allah
anta babullahi mu'tamadi fabidunya ya wa akhirati Allah Allah ya Rasulullah Selanjutnya kita masuki acara yang ketujuh, yaitu ceramah sekaligus pembawaan doa yang dibawakan oleh Al-Ustadz Haji Irfan Yusuf atau yang lebih kita kenal dengan Ustadz Rahul. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Bagan Sinembar Raya, yang terhormat Bapak Penghulu, para alim ulama, para asatidzah, tuan-tuan guru kami, yang kami hormati grup Marhaban yang tadi telah menampilkan barzanji dan marhabannya di hadapan kita bersama. Tua-tua keladi, makin tua suaranya makin menjadi luar biasa. Yang kami hormati panitia, pengurus BKM, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, adik-adik kami, pemuda-pemudi, remaja dan remaji Islam, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, saya ingin mengajak kita semua untuk menertibkan diri sejenak. Yang bagi-bagi minuman supaya cepat segera diselesaikan. Ayo kita ikuti ceramah ini dengan metode sami'na wa ata'na. Kita dengarkan baik-baik, mana yang baik nanti kita amalkan. Jangan sami'na wa asayna, mau dengar tapi nggak open, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri.
Ada juga model yang ketiga, sami'na wa bisi'na. Ustadz ceramah, dia pun ngobrol sendiri di belakang. Dan yang paling parah yang nomor 4, sami'na wa ngantu'na. Ustadz ceramah, dia tertunduk-tunduk. Awak pikir khusyuk, rupanya udah membentuk pulau-pulau di jilbabnya itu. Saya malam ini janji kita nggak lama-lama, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Saya nggak mau nanti ibu bilang saya ini ustadznya ikan kakap, ikan lele, kebanyakan cakap jadi bertele-tele. Yang penting ikan mujair, ikan sembilang, kalau udah cair aku pun pulang. Mulai tadi malam kondisi saya memang kurang fit, kena diare, ada juga demam karena kemarin 6 hari MTQ Kabupaten Langkat, saya kebetulan penanggung jawab salah satu, jadi agak lelah. Tadi pagi udah maju mundur mau berangkat atau tidak. Anjeli bilang bang gak usah berangkat. Aku bilang gak bisa deh, ini janjinya udah lama. Kasihan orang menunggu lama, doakan aja saya sehat. Alhamdulillah di perjalanan lancar, ya tadi sempat singgah klinik, suntik, berobat, makanya mohon maaf saya posisi ceramahnya duduk. Saya tahu ibu nggak nanya, nggak apa-apa, saya ceritakan aja supaya jangan ada dusta di antara kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini Sido Mulyo ini ya. Saya rasa ini maulid yang paling luar biasa yang pernah saya lihat. Belum ada maulid ada door prize. Dan hadiah utamanya podium. Mimbar. Sama speaker yang paling ujung. Ini berarti ada upaya dari orang-orang yang punya rezeki untuk menghidupkan syiar. Kita beri tepuk tangan kepada mereka yang telah menyumbangkan hartanya. Pertama kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita jadi pengikut Nabi, Nabi selalu mengatakan, jadilah hamba yang pandai bersyukur. Nabi itu udah dijamin masuk surga, tapi kalau malam tahajud sampai bengkak-bengkak kakinya. Aisyah bertanya, kau kan sudah dijamin masuk surga ya Rasul, kenapa kok tahajud sampai sebegitunya? Tidakkah kau senang Aisyah, kau punya suami di sisi Allah sebagai orang yang pandai bersyukur. Bu, syukur itu apa? Menggunakan nikmat yang diberikan Allah dengan cara-cara yang dicintai Allah. Contoh, malam ini kita dikasih kesehatan. Sebenarnya kalau mau di rumah nonton sinetron bisa, mau nengok IG bisa, nengok Facebook bisa, ngecek status orang bisa. Tapi ibu tinggalkan itu semua, bapak tinggalkan, kenapa? Bapak bersyukur mumpung masih sehat hadiri taklim malam hari ini. Jadi ketika nikmat yang diberikan Allah kita gunakan dengan cara yang dicintainya, Allah yang ngasih nikmat senang. Suara yang di teras. Memang di mana-mana kalau acara sambil bagi kue Ustadz kalah. Mumpung masih sehat, azan berkumandang, berangkat ke masjid. Banyak orang ketika sehat dengan azan nggak kepingin ke masjid. Udah stroke, ngences-ngences, baru pingin ke masjid. Dikasih harta, rezeki, jalankan di jalan Allah. Yang ngasih nikmat senang. Kita ini kadang banyak orang ngomong syukur, tapi perbuatannya kufur.
Syukuran 17 Agustus, katanya syukuran judulnya. Tapi kibotan malam jingkrak-jingkrak di pentas, nyabu, ganja, itu bukan syukuran, melainkan bentuk pengkhianatan kepada para pahlawan. Judulnya syukuran juga. Syukuran HUT RI, mama-mama manjat pucang. Padahal di mana-mana biasanya mama-mama dipanjat. Enggak, maksudnya anaknya jaluk gendong kan, manjat. Ini mama-mama pula manjat pucang, terakhir jadi tontonan. Bapak-bapak 17-an main bola pakai daster. Katanya sekedar hiburan, padahal kata Nabi nggak akan terjadi kiamat sebelum laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Syukuran anaknya nikah, yang diundang keyboard. Besok mau nikah, malam ini kenduri, undang tokoh-tokoh agama, tahtim, tahlil, doa. Besok paginya masuk Tuan Kadi, kaukuah, ijab kabul, ceramah, doa. Habis itu masuklah grup marhaban, rawi berjanji marhaban, doa, 3 kali doa, malam doa, pagi doa, siang doa, habis zuhur keyboardnya nggak karu-karuan. Untuk apa 3 kali doa itu? Penyanyinya ngeluarkan uang 7 juta, 8 juta, bayar hiburan yang bawa maksiat. Lah kok mau ngeluarkan uang segitu beli dosa? Belum lagi jam 11 malam rebutan joget, udah pada mabuk, pijak-pijakan kaki, cabut pisau, tikem-tikeman. Islam nggak ngelarang seni, tapi jangan seninya bawa maksiat. Hidup ini kalau nggak ada seni pun nggak indah, Pak. Ajan aja coba kalau nggak ada lagunya, mana semangat orang. Ajan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu alla ilaha illallah, Asyhadu alla ilaha illallah. Sopo ngarek nang masjid. Coba kalau ajannya pakai lagu TPI, orang pun semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ada seninya pun enak. Atau ajannya ajan lagu Indosiar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang pun semangat. Ojo kabeh lah STP. Aku diundang suruh ceramah, bukan tukang tes ajan. Soal jangan macam tetangga saya lah, saking panjangnya ajan nyasar Pak, kebanyakan variasi. Hayya 'alas shalah, Allahu Akbar. Ayalah sholat ujungnya Allahu Akbar. Sholat aja jadi imam kalau nggak ada lagunya, mana semangat orang. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, ya kana udah kana stain, nasiratul mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah lajang nyaut amin lawa, mana semangat orang. Coba kalau kayak Imam Masjidil Haram, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Jemaah pun semangat. Islam nggak ngelarang seni, Pak. Tapi jangan yang bawa maksiat. Ngundang keyboard 7 juta dibayar, 8 juta ngaku cinta sama Nabi, orang yang baca selawat muji-muji Nabi, grup marhaban. Nggak jelas. Bocok kecekek-cekek, urat sakmene metu.
Kadang saking semangatin bocah watu ndur nembak ngisor meneh. Sallallahu nembak ngisor. Yang punya rumah mana tahu itu, yang ngerasai yang 9 orang tadi lah. Sambil gendang kembang kempes irung ya Muhammad. Hancur tenan ya yuk iyo. Taruh semangan dok iki misal. Udahlah doa marhaban panjangnya nggak ketulungan. Doa marhaban kan panjang kali tuh Bu. Mulai gini tangan orang ngaminkannya, nggak siap-siap, midun saiti. Nggak siap meneh, midun meneh. Terakhir kawanin dulu icocot awak ling boco, mau nggak siap-siap lagi batin. Terakhir taruh di atas paha. Didoakan pengantin bahagia dunia akhirat, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya nanti soleh soleha, pulang sego sebungkus mie, kentang dirajang, daging igur siji, iku pun ketukar karo lengkuas. Tekan omah setengah mampus anak nyokot, jadi daging apa sih ini mak? Delok mama lengkuas kaimin kan nggak mungkin jaluk tukar meneh. Udahlah seragam setahun nggak lunas-lunas. Yang sedihnya pulang ngilang pula selop. La ilaha illallah. Sampai rumah anaknya 6 masih buka pintu anaknya udah lari ngejar semuanya. Doke gayaku, tekku aku harus nunggu ket mau bang. Untung bapaknya pinter, ndok siji kayak rebutan, jagong, suruh duduk anaknya semua. Bapaknya yang ngupasi telur. Mak, jikuk benang. Gaya apa, jo kakian cocot, jikuk ae. Rupanya teringat tukang mie rebus, motongnya kan pakai benang, kalau pakai pisau hancur Pak. Potong jadi 6, untung bapaknya pinter, kebagian semua anaknya. Siap mamain jaluk lo aku gayaku ndi bang ya jog gaiku yo jondok lingiku lah mau ibu cuy. Enggak maksudnya ayamnya nelor di belakang godok sih iki pikirannya bonan diwa iki ya wong ceramah urung siap kok. Kita bilang syukur tapi orang yang berjuang untuk agama enggak kita hargai. Nanti keyboard penyanyi dibayar mahal, Bilal mayat. Udahlah paling payah nyari Bilal mayat. Bupati habis jabatan, masih setahun lagi udah rebutan orang masangi gambar di pohon-pohon. Makanya sekarang pohon-pohon udah nggak ada hantunya Pak. Belarian dipakui caleg semua. Anggota DPR habis jabatan berebut orang gantikannya. Coba Bilal mayat meninggal, setengah mati kita nyari gantinya. Rapat di perwiritan bapak-bapak saudara sekalian, sebagaimana kita maklumi Bilal kita Wak Leman baru saja berpulang ke rahmatullah. Malam ini kita akan menunjuk siapa penggantinya. Supaya rapat kita nggak terlalu lama, saya rasa kita tunjuk Wak Mail aja lah sebagai penggantinya. Cemana Wak Mail? Aku anak-anakku nggak ngasih. Kenapa rupanya Wak? Tadi anak-anak pesen kalau suruh jadi Bilal jangan mau. Ini kerja akhirat Wak, Allah yang bales. Ya kalian lah ngomong sama anakku. Kami wedi Wak, anak Riko brimob, makanya juga kagian cocot gue mungkin. Nengga Wak Jono ya Wak, Riko ya Wak, aku asam urat omong Wak Jono. Apa hubungannya mandiki mayat karo asam urat? Nggak iso, nek kena banyu mayat kumat mungkin. Ninggal Wak Anto ya Wak, aku watu kok, masuk salah wasi watu. Gak iso nek mambu kapur barus mayat alergi gatel larek watu ay. Kalau enggak Bang Ucok aja Bang, diem muncungmu ya kata Bang Ucok. Semua orang kau tunjuk. Kalau kau yang ambisi kau jadi Bilal, jangan nunjuk-nunjuk orang. Aku pula kau suruh jadi Bilal. Aku nengok mayat aja takut, kau suruh pula jadi Bilal. Terakhir gaduh. Sementara Bilal yang ada nggak dihargai. Keluarga ninggal, apalah salahnya? Ada mobil, banyak kendaraan, jemput kenapa Bilal itu? Bilal kita udah banyak yang tua-tua.
Assalamualaikum Wak. Waalaikumsalam. Wis krungu kabar Wak. Kenapa? Bapakku meninggal Wak. Kapan? Mau bengi? Jam piro? Jam 2. Kok iso ninggal? Ya wis ajal lah kok pun piye. Maksudnya apa eneng sakit? Ya eneng sakit Wak, guru ketimpa pensel. Mosok ketimpa pensel lain ninggal, penselnya sak peti Wak. Oh yo ninggal loh penselnya sak peti. Ya wis kok aku tak nang omahmu. Oh enggak Wak, aku enggak apaan, saya ini nyusul sampean. Ya udah Wak mandi, nanti kita sama-sama. Udahlah, enggak Wak, aku jemput. Siap mandi, dia pakaian, bukakan pintunya, suruh dia duduk, tutupkan, jebret, suruh dia pegangan yang di atas itu. Kan wibawa Bilal kita. Datang sampai rumah duka pun bangga kita nengok Bilal mayat. Ini kadang-kadang enggak. Ke rumahnya Wak, aku numpak opo nang omahmu? Ya aku arek cepet ki Wak, akele ngarek dikabari meneh kok kan duwe liring. Numpak liring, Bilal mau rantini bolak-balik ucul. Berkeringat sampai rumah. Kalau pejabat datang takziah rebutan orang nyalami. Ini dia datang nggak ada yang nyalami, malah dia yang nyalami orang satu persatu. Padahal dialah pemeran utama hari itu. Motongi kain, nyiapkan pandan, air bidara, air jeruk, air kapur barus. Udah siap dimandikan jenazah, diceboi, dipejet perut bagian bawah pakai tangan sebelah kanan. Berkeluaran kotor dari bawah, kotoran itu abang kandung, adik kandung, siapa-siapa bukan, dipegangnya kotoran keluarga kita. Kok tegel orang ngasih cepek sama Bilal. Wis gak ada otak kali ah. Cepek. Yang jingkrak-jingkrak dipentas 8 juta dibayar orang. Yang mandiin jenazah orang tuanya tega dia ngasih 100.000, ngurusi jenazah sampai kotoran-kotoran penyakit diurus. Belum lagi kayak tetangga belakang rumah saya dulu kena gula basah Pak, ini sampai keroak betisnya nih. Dibalut anaknya pakai kain sarung, dipotong sebulan gak diganti-ganti. Ninggal kawan saya yang mandi. Habis air 9 pelan-pelan dibukai kain pembalutnya tadi. Pas lepas kainnya rontok ulet-uletnya itu. Itu pun kok tegel orang ngasih 100.000. Padahal ibu kasih 300 saja pun belum tentu pantas. Bersinggungan kotoran, penyakit, lagi pun gak akan jatuh miskin kita gara-gara ngasih Bilal 300.000. Lagi kan seumur hidup pun cuman sekalinya kita ninggal, bukannya bolak-balik kali ninggal. Kecuali sebulan 7 kali ninggal, itu tumpur. Kita bilang kita cinta sama Nabi, tapi orang yang berjuang di jalan Allah nggak kita hargai. Di Qatar itu imam masjid gajinya 50 juta, tapi hafal Quran 30 juz. Imam-imam dihargai. Kalau dia sudah imam, dia cuma disuruh ngulang hafalannya, dalami ilmunya, nggak lagi mikirkan dia nyangkol di sawah, nggak mikirkan lagi kerjanya apa. Kenapa? Karena imam yang hafal 30 juz adalah Quran yang berjalan di muka bumi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini kadang-kadang syukur, tapi perbuatannya kufur. Anak ulang tahun, Nabi itu kalau ulang tahun puasa di hari ulang tahun. Ini orang sekarang kalau ulang tahun keyboard, nanti bikin acara yang mubazir, yang ulang tahun sirami tepung, dilumuri telur. Itu kalau digoreng kan udah jadi Kentucky itu. Dinyanyi bersama Happy Birthday to Yul. Happy birthday to Yul. Nanti pergi ke Majestic, ke toko roti, beli bolu. Di atasnya lilin angka 17. Kalau ulang tahun ke-17, nyalakan, tiup. Ulang tahun ke-30, lilinnya angka 30, nyalakan, tiup. Kalau zaman dulu lebih parah Pak. Ulang tahun ke-17 ya 17 biji lilinnya ditiup. Ulang tahun ke-40, 40 biji lilin ditiup. Yang ulang tahun pun sesak napas.
Yang kasihan yang ulang tahun nenek-nenek 70 tahun, disediakan lilin 70 biji. Neneknya suruh niup lah, lilinnya nggak mati, malah neneknya yang mati duluan. Jadi orang syukur itu Pak, digunakan nikmat yang dikasih Allah dengan cara-cara yang diridhoi. Ibu dikasih suami, urus layani suami sebaik-baiknya. Banyak orang hari ini udah nggak punya suami. Itulah tanda kita mensyukuri. Ada nikmat rezeki, jalankan di jalan Allah. Masjid udah selesai, apalagi yang perlu dibantu? Madrasah, anak yatim, fakir miskin. Kita ini kadang-kadang kalau punya uang sibuk ngerehab rumah, sibuk ngerehab dapur, sibuk ngerehab kamar, sibuk ngerehab teras. Tapi jarang orang punya duit berpikir untuk membangun kuburannya nanti. Padahal dari sini rumah kita selanjutnya itu kuburan, pasti. Siapa yang nggak mati? Anak-anak saya tanya, ada nggak anak kecil meninggal? Ada nggak? Anak-anak, ada nggak? Nah, siap-siap. Remaja meninggal banyak, apalagi orang tua yang uban sudah betabur, mata kabur, pipi kendur, gigi gugur, makanan bubur, ketiak bau beras kencur. Nggak lama lagi masuk kubur. Nah, itulah nasib wasubur. Nggak ada yang nggak mati. Kalau karena kaya orang nggak mati, Pak Harto kok ninggal? Di Medan ada orang kaya, Pak Haji Hanif, banyak masjid dibangun. Tapi memang ternyata ya nggak bisa, harta banyaknya kayak manapun waktunya mati. Kalau karena alat rumah sakit canggih bisa orang nggak ninggal. Istri Pak Habibie sampai ninggal di rumah sakit Jerman. Alatnya canggih semua, ninggal juga. Olga dibawa ke Glen Eagles Singapura, ninggal juga. Kalau orang bisa nggak mati karena dia jenderal, wah 7 jenderal disikat PKI mati semua, apalagi cuman Brigadir J. Kalau karena pinter orang bisa nggak mati, ya Pak Habibie ninggal. Kalau karena dokter orang bisa nggak mati, itu di Trans TV dulu ada acara Dokter Ozi, ada ya Bu? Dokternya masih muda, ganteng, belum 40 tahun, kena kanker getah bening, meninggal. Kalau karena orang tahu obat, yang punya apotik kok ninggal. Kalau karena cantik, malaikat segen nggak mau nyabut nyawanya, mantanku itu Julia Perez ninggal juga. Apalagi kita, kalau kita sadar kita semua bakal mati, yuk bangun kuburnya dari sekarang. Bapak pintar cari uang, ibu menteri keuangan yang ulung, hematnya minta ampun, sampai ngenes anak-anak punya mama kayak ibu. Sepatu sekolah anaknya nggak mangap, nggak diganti, sampai anaknya bahas kira-kira mama ninggali kapan yuk kira-kira ngono. Soangkin pinternya nyimpen duit, hemat, terkumpul 500 juta, 525 juta. Pas terkumpul 525 juta, nasib ibu ninggal. Pertanyaannya, uangnya untuk siapa? Yang ibu simpen-simpen itu. Nggak usah ibu jawab, biar aku aja yang jawab. Ya untuk anak lah Ustadz, ya kalau anak pinter baginya. Nggak jarang orang tua ninggalkan harta, anak bacok-bacokan rebutan harta. Bertahun-tahun nggak cakepan gara-gara harta. Ustadz sepele kali, sepele kenapa? Anakku sekolah pesantren Ustadz, sayang sama keluarga. Nggak ada yang model-model tamak sama harta. Saya percaya anak ibu pesantren nggak tamak sama harta, sayang sama keluarga. Itu anak ibu, menantu. Banyak orang selesai bagi harta di level anak, kena menantu kompor sumbu 36 rusak.
Belum lagi mamaknya yang ngumpulkan harta tadi sampai kubur kaget, loh kok peteng tenan yo, gelap. Orang nggak pernah beli lampu selama hidup untuk kuburnya. Masjid bangun nggak open, anak yatim kesusahan pura-pura nggak tahu, fakir miskin anaknya putus sekolah padahal dia sanggup nyekolahkan, dia nggak open. Nggak pernah mau beli lampu untuk kuburnya, ya gelap. Lebih-lebih lagi sampai ke dalam lah, kok sempit kali ya, hancur tulang rusuknya semua kejepit tanah, uang ditumpuk-tumpuk, nggak pernah mau bangun ngelapangkan kuburnya, jerit di dalam kubur. Itu belum seberapa, yang lebih sakit lagi, ibu udah payah-payah ngumpulkan 525 juta, 4 bulan sesudah ibu meninggal, suami ibu kawin lagi sama janda di paket J sana. Terakhir janda itulah yang nikmati uang 425 juta itu. Ya Allah, sakitnya tuh rasanya di sini. Sebulan lagi ibu nikah, dia pun lagi sayang-sayangnya, istrinya baru masih mengkek-mengkeknya, aku nggak mau kereta itu bang, itu kan kereta mantan istrimu. Aku mau beli NMAX, loh duitnya dari mana? Untuk apa 425 juta itu? Saking sayangnya dibelikan juga sama suaminya. Terakhir bini barunya yang nikmati NMAX tadi. Ngeraning sore-sore dipegangnya perut laki ibu tuh, ya Allah sakitnya tuh rasanya di sini. Sengaja pula ngelewati kuburan ibu itu. Pas ngelewati kuburan istrinya yang baru nanya, kuburan binimu mana bang? Itu nunjuknya pun pakai kaki. Nggak usah ibu tumpuk-tumpuk duit, bangun kubur dari sekarang. Jangan rumah aja dipercantik, kita mau ke kubur semua ini. Persiapkan dari sekarang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada anak yatim, bantu. Ana wa kafil yatim fil jannati hakaza. Aku dan orang-orang yang suka memberi makan anak yatim di surga tuh dekatnya kayak ini, kata Nabi. Tapi nyantuni anak yatim pun dirobah lah. Saya belakangan ini udah kurang cocok pak. Sering sekarang orang undang anak yatim di acara maulid, tahun baru Islam, dipajang anak yatim dibariskan di depan. Kadang-kadang malu loh anak-anak yatim tuh, yang SMP tuh mau nggak datang butuh, mau datang dipajang malu. Udah undang aja di rumah, masa enak ibu suruh dia makan, doa, pulang kasihkan amplop, kasih alat-alat sekolahnya, sembako. Yang lebih abdol suami pergi ke pajak, belanja, belikan tas sekolahnya, bukunya, belikan sembakonya. Pulang ibu yang nganter. Oh yang abdol gitu pak, saya baca di buku gitu. Kalau suami aja langsung biar nggak 2 kali kerja, kenapa pak? Jangan, nanti anak yatim mamanya cantik, laki ibu nggak pulang-pulang. Kongkon nyelamet ke yatim sak rondo-rondo ini diselamet ke kabeh. Jadi orang syukur itu Ustaz, nikmat yang dikasih gunakan dengan cara yang dicintai Allah. Supaya gampang, contohnya gini, ibu-ibu perwiritan Sidomulyo, rapat menjelang Ramadan. Ibu-ibu sekalian, ini menjelang Ramadan, kira-kira apa kegiatan kita buat ya? Saya ketua, ada apa? Minggu kedua kita bikin sholat tasbih, zikir bersama, doa bersama, kita doa supaya kampung kita dijauhkan dari bala dan bencana. Oh bagus ini saran ibu. Gimana yang lain? Setuju, catat. Ada yang lain? Saya bu, ada apa? Kalau bisa kita bikin buka puasa bersama nanti pas bulan puasa. Di rumah siapa? Ya di rumah ketua lah. Ya tumpur aku raminya kayak gini. Enggak, maksudnya ibu bikin bukaannya aja, nanti nasinya kami bawa masing-masing dari rumah. Oh, enggak apa-apa. Setuju, setuju, catat. Ada yang lain? Saya bu, ada apa? Kalau bisa kita kumpulkanlah 20.000 satu rumah. Loh, untuk apa? Kita belikan baju baru anak-anak yatim yang ada di kampung kita. Jangan anak kita aja hari raya beli baju baru, anak-anak yatim itu anak yatim kita juga, anak kita juga. Cemana? Setuju? Setuju, catat. Ada yang lain? Saya bu, ada apa? Jangan 20.000 lah, paskan aja limpul. Loh banyak kali, untuk apa? Kalau bisa kita belikan juga sarung sama baju koko untuk ustadz-ustadz yang pernah ceramah di kampung kita ini. Ya ini kan misal, aku nggak jaluk misal.
Ustadznya yang mana? Ya terserah ibu ketua lah, pokoknya yang ngisi maulid rahul itu jangan lupa misalnya. Macam mana rupanya salah satu tokoh agama pas berangkat ke Medan singgah ke rumah saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Si ingat Ustadz? Si Domulio kan Pak? Iya. Saya nggak lama-lama Ustadz, cuman menyampaikan amanah mama si Domulio. Apa itu? Ini Ustadz ada baju mas sarung, mudah-mudahan bisa dipakai untuk sholat, bisa dipakai untuk terawih. Baju kukunya pun yang harga 700 limpul. Aku pun sampai nangis, ya Allah kok baik-baik kali lah mama si Domulio itu. Loh Ustadz kok nangis? Aku terharu. Terharu kenapa Pak? Mana nyangka aku ingat mama itu belikan sarung. Alah cuma sarung mas koko aja kok Pak. Bapak bilang sarung mas koko, cemana saya balesnya coba. Orang tuh nggak minta bales Pak Ustadz, cuma minta doa Pak Ustadz. Saya doakan semua warga, terutama ibu-ibu Sidomulyo dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu. Ojo amin desi baju ini urung dituku. Orang masih contoh cepet kali aminnya. Itu namanya nyolong doa kayak gitu. Jadi kalau udah dibeli baru amin. Saya terima bajunya, sarungnya. Entah cemana habis lebaran saya diundang lagi ceramah kemari. Teringat saya si Domulyo. Saya pakai baju mas sarung yang ibu beli itu. Biasa ceramah pakai celana panjang pun jadi pakai sarung. Oh dipaketkan. Turun dari mobil mama pun ngomong loh kak ada apa itu kan sarung yang kita belikan hari itu tuh kak, bajunya juga itu kok pas kali sama Ustadz itu ya, makanya aku pilih warna itu, dia kan hitam. La ilaha illallah, sakit kali hatiku rasanya dengarkan. Tapi jujurlah ibu beli sarung, beli koko, dikasih ke orang, dikasih ke Ustadz, dipakai ceramah, dipakai sholat, dipakai ibadah, ibu nampak cemana perasaan ibu yang ngasih. Mungkin saking senangnya ada yang ngomong seneng kali kita ya kak, iya mau dia makainya. Kalau gitu tahun depan sekalian sepatu sama celananya lah kak, kan kira-kira gitu. Allah pun gitu bu, kalau dia udah senang nengok hambanya pandai gunakan nikmatnya, dia senang dan dia akan tambah nikmat-nikmatnya itu. Itulah makna ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jalan-jalan ke Siantar, singgah sebentar ke Firdaus. Mohon maaf sebentar berhubung Ustadz sudah haus. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, malam ini saya coba kupas tema yang kita angkat. Masalah keimanan dan solidaritas sesama manusia. Bapak Ibu, salah satu misi diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan keimanan umat manusia pada waktu itu. Misi memantapkan dan menguatkan nilai-nilai keimanan sebenarnya adalah misi semua rasul. Makanya semua rasul mengusung misi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau Nabi Musa la ilaha illallah Musa Rasulullah. Nabi Isa la ilaha illallah Isa Rasulullah. Nilai-nilai keimanan inilah yang memang dikuatkan oleh Rasul. Yang di dalamnya ada nilai-nilai ketauhidan. Nilai ketauhidan itu Bapak Ibu dirangkum dalam satu ayat di surah Fatihah yang selalu kita baca. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu manifestasi dari nilai keimanan. Hanya kepadamulah aku menyembah, hanya kepadamulah aku minta pertolongan. Pak, Bu, coba ini betul-betul dipegang. Na'budu sama nasta'in. Nyembah hanya kepada Allah,
Minta tolong juga hanya kepada Allah. Sekarang ini banyak orang yang nak budunya udah betul, tapi nasta'innya nyimpang. Banyak orang yang iya kana budu, wa iya duku nasta'in. Nyembahnya sama Allah, minta tolongnya sama dukun. Masih ada orang Islam pesta yang dicari pawang hujan. Nggak boleh Pak Ustadz, tengok-tengok pawangnya. Kalau pawangnya ahli sholat, ahli tahajud, ahli duha, ahli sholat hajat, monggo datangi Pak. Saya mau pesta tanggal 26, tolong bantu doa ya Pak, supaya pesta saya diridhoi Allah. Nggak apa-apa. Ini kadang pawangnya nggak pernah sholat. Masjid nang di Mundaen nggak ngerti. Raine mbleketek. Jaluk tulung lambah ki arek ngawin ki anak paling cilik. Piye carane ben cuacane api? Kuwi golek cabe abang telu. Bawang telu. Merica telu. Garam 2 sendok. Lek arek nyambel Mbah, ya kakian cocot tak tapuk engko rai. Rokok Ji Samsu 2 bungkus. Dukun saiki pun ngerti milih, enggak gelem meneh gudang garam merah. Milih Ji Samsu. Kadang-kadang beras, garam campak-campakkan ke langit. Bunga taruh bawah meja terima tamu. Kelapa muda taruh di bawah meja terima tamu. Ada yang bambu kuning tancepkin nang ngarep omah. Apa? Yang ngatur hujan Allah. Saya ada jemaah waktu itu Bapak Ibu, dia mestakan anak. Pesta anak kedua hujan selebet-lebetnya. Pas pesta anak terakhir 2 minggu sebelum pesta saya masuk ke wiritan, dia jumpai saya, Pak Ustadz, nengopo? Aku wis takok karo ketua wirid. Aku arek pesta ngawin ki anak paling cilik, waktu yayu kae kan pesta hujan deres, dukune pauk tenan kae. Palak aku ndelok kene. Hujan lebet, karangan bunga mabur kabeh, modale lembar lik. Jadi maksudnya piye lah carane Ustaz, mbok riko syarat-syarati ben cuacane api. Salat tahajud. Tahajud Ustaz, tahajud. Eneng meneh Ustaz, salat hajat. Terus Ustaz, njaluk doa anak yatim, santuni anak yatim. Eneng meneh Ustaz, puasa Senin Kemis. Dan njaluk kita kei terus. Eneng meneh Ustaz, ya tambah sholat duha. Oke tenan Pak, kowe takok terus tak omong ngono. Maksudnya mbok loro-loro ae ngono kenapa Pak? Ya wis tahajud, puasa Senin Kemis, doa. Eneng rezeki santuni anak yatim, iku ae sepaten. Tenan niki Pak, insyaallah. Riko bantu doa ya Pak, insyaallah. Oh, tiap malam tahajud Pak, sholat hajat. Nyantuni anak yatim, puasa Senin Kemis. Saya pun bantu doa. Pas hari H pesta, alhamdulillah terang cuacane Bu. Isu. Nggak iki ceritanya kan niki isu. Setengah 1 mulai peteng nang dhuwur. Adike nyenggol, yuk peteng. Wis kowe aja kacece kowe. Kacece apa yuk? Kakean cocot meneng ae. Meden-medeni, aku wis bantu doa usah rahul, aku wis tahajud, aman niku. Oh iya. Setengah loro grimis. Kan grimis yuk. Wis tepung tawar iku meneng ae kowe. Jam 3 hujan sak deres-deres Pak. Apa tak omong yuk, hujan deres kan, wis nasib. Arep piye meneh? Suwi-suwi padha ae dukun karo ustaz nggih eneng leng iso dipercaya omong ngene. Dua minggu setelah pesta, saya masuk di wiritannya lagi, selisihan jalan Bu. Pas selisihan dia ngomong tahajud. Aku tunduk, bar sholat asar tak cerei. Maksudnya apa kok ngomong tahajud mau kaya ngono. Tapi recalling ngajari tahajud, nungging bengi.
Hujan lebat juga. Jadi kok nggak bantu doa kan? Bantui saya. Jadi kok hujan? Bu, nggak eneng lagi iso ngatur hujan kecuali Allah. Di kok doane piye? Ya aku njaluk lah, jangan sampai hujan. Kalau aku nggak wani bu, aku nggak wani ngatur Allah. Aku cuman njaluk, ya Allah ridhoi berkahi hajat ibu itu. Jadikan rumah tangga anaknya sakinah mawaddah warahmah. Hujan ku urusan Allah, nggak iso kita ngatur. Kita njaluk hujan, kita njaluk ojo hujan. Petani-petani ku sing nancepke padi njaluk hujan. Makhluk Allah dukur kita. Kita minta jangan hujan, pohon-pohon sawit itu minta hujan. Kita minta jangan turun hujan. Sementara banyak makhluk-makhluk Allah yang lain turun hujan seneng. Orang di masjid aja kadang satu masjid tukang es sama tukang dor semir doanya udah lain kok. Tukang es njaluk panas, tukang dor semir njaluk hujan. Malaikat bingung ling ndi leng arek dipenuhi. Kita minta jangan hujan, tahu-tahu Allah turunkan hujan, itu yang terbaik. Jangan diatur Allah. Ukuran sukses enggaknya pesta bukan hujan enggak hujan. Sekarang ibu lah, anak ibu pesta dari pagi sampai malam, setetes air nggak ada turun, cerah, tamunya banyak, alhamdulillah rezekinya banyak. Tapi selesai pesta 3 bulan anaknya cerai, untuk apa? Ada orang pesta hujan deres, tapi alhamdulillah rumah tangga anaknya langgeng, anak-anaknya hafiz Quran. Bukan kalau hujan terus nggak sukses. Kita minta jangan hujan, macam mana kodok-kodok itu kalau datang hujan senengnya minta ampun, ngaji-ngaji kodok itu sop dot ngaji kodok tong long ain olain. Nah itu kodok-kodok yang masih ikra. Kalau yang udah Quran kan alif lam ra, lain lagi. Pak, maaf ya, konsep keimanan ini, konsep keimanan. Yang kita minta belum tentu itu yang terbaik. Yang Allah kasih sudah pasti itu yang terbaik. Jadi kalau ibu berdoa, doa ibu nggak dikabulkan, malah lain yang dikasih Allah, punya Allah, keputusan Allah itu yang terbaik. Orang beriman ketika dia minta nggak dikasih Allah, dia nggak kecewa. Kenapa? Apapun keputusan Allah untuknya, dia yakin itu yang terbaik. Itu iman yang bicara. Ibu dulu masih gadis, mungkin 17 laki-laki yang suka sama ibu. Ibu kepinginnya jadinya sama Wak Leman. Gak tahu-tahu jadinya sama Wak Legino. Berarti Legino itu yang terbaik. Jadi jangan anggap yang kita minta itu yang terbaik. Ada anak lajang Pak doa, ya Allah kasihlah aku jodoh kaya pinter cantik. Kasihlah aku jodoh kaya pinter cantik. Kasihlah aku jodoh kaya pinter cantik. 3 tahun Pak doanya itu aja. Kok sampai 3 tahun Pak nggak dikabulkan Allah. Minta yang komplit, kaya pinter cantik. Ya Pak ya. Kalau ada aku pun mau lagi. Kadang-kadang kaya, pinter, muka hancur. Ada yang kaya, cantik, tapi pau. Pelonga, pelongo, ketap, ketip, tahu-tahu ngences. Menang-menang cerai tahu-tahu nguyunang celono. Ada yang pinter, cantik, ini miskin. Dia minta 3-3, kaya, pinter, cantik. Udah 3 tahun gak dikabul-kabulkan, umroh dia Pak ke Tanah Suci. Di depan Ka'bah doanya itu aja, ya Allah kasihlah aku jodoh kaya, pinter, cantik, kaya, pinter, cantik. Pulang umroh udah 3 bulan gak dikabul-kabulkan. Satu hari pulang wirid, pulang sholat isya dari masjid, dikejar-kejar anjing. Ini anak-anak lajang saya kasih ilmunya. Kita kalau dikejar anjing jangan lari Pak.
cepet jongkok. Kalau lari berarti kita nggak menggunakan akal, nggak akan menang. Anjing kakinya 4 Pak, kita cuma 2. Udah 2 semurat pula. Dia sebaik dikejar anjing lari, padahal kalau dikejar cepet jongkok. Anjing itu terkejut, dia balik, dia pikir kita ngambil benda yang membahayakan. Kalau tetap diterkemnya Pak udah jongkok, nah itu nasib. Dia rupanya dikejar sama anjing tadi, dia pun lari sekenceng-kencengnya, diterkem sama anjing tadi. Koyak betisnya nih Pak. Tolongi warga dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit sesuai SOP unit gawat darurat suntik rabies. Atas petunjuk dokter melalui telepon, masukkan ini, kasih obat ini, bawa ke dalam ruangan, rawat inap, infus. 2 jam kemudian datang dokternya Pak. Lah dokternya gadis tua, kaya, cantik, pinter. Kenalan-kenalan, lah kok dua-dua jatuh cinta. Akhirnya nikah. Rupanya gigitan anjing itu yang bikin dia jumpa sama jodohnya. Jadi kalau datang sama kita sesuatu yang jelek, jangan cepat buruk sangka. Di balik itu ada hikmah. Itu iman yang bicara. Anak saya dulu ngomong, ayah ada apa? Katanya kalau mau masuk PNS, ini masa dulu ya Bu. Katanya harus bayar ya 150 juta. Kau haramkan kau nyogok-nyogok masuk kerja. Gak boleh. Ya, kalau gitu nggak lulus ya. Kalau nggak gitu, nggak lulus berarti rezekimu nggak di situ. Cari jalan rezeki yang lain. Nanti kalau kau nyogok, gaji pertamamu sampai kau pensiun itu hasil dari menyuap semua. Haram. Ini nggak boleh ya, nggak boleh. Kuajari kau ya. Kalau kau punya uang 150 juta, daripada kau nyogok masuk PNS, lebih baik keluarkan aja 80 juta. Untuk apa ya kau ini PNS? Bilang gitu sama dia. Kan dapat PNS juga kita, aku bilang. Kalau bapaknya orang ngetop kali cepek kita keluarkan, saya bilang. Masih sisa limpul lagi duit kita. Kadang-kadang orang punya 100-200 juta masuk tentara, walau udah lulus, terakhir anaknya berenang di peceran, ditembak-tembak, latihan. Pau, heran aku nengoknya. Udah setengah mati, nyogok, tahu-tahu udah jadi, ditembak pula sama komandannya, selesai. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maunya Allah yang kita ikuti, jangan maksakan maunya kita. Itu iman. Jadi kalau mau selamat hidup Ustaz, harus dengan iman. Hidup di dunia kalau mau selamat, iman. Orang nggak berani korupsi, imannya yang bikin dia nggak berani. Orang nggak berani berzina, imannya yang bikin dia nggak berani. Kalau mau selamat di dalam kubur, harus dengan iman. Jangan sampai mati nggak bawa iman. Ada orang mati nggak bawa iman Ustaz? Ada. Siapa itu? Orang yang mati dalam maksiat. Lagi zina meninggal, dipastikan mati nggak bawa iman. Lagi judi meninggal, nggak bawa iman. Lagi mabuk ninggalnya nggak bawa iman. Ninggal bunuh diri, pasti nggak bawa iman. Dan khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya di neraka. Jadi meninggal harus bawa iman Ustaz. Ya. Saya pernah pulang ceramah wirid mama-mama, waktu mau naik ke mobil dikejar saya Bu. Ustaz, sebentar Ustaz. Ada apa Bu? Ini Ustaz, ada bontot buat anak-anak. Kan biasa itu Ustaz, di mana-mana kan ceramah. Pulang pasti ada aja itu dibontoti. Iya, kadang-kadang buah-buah gitu. Sering itu. Ya di sini yang nggak tahu. Tiap daerah kan lain-lain, ya nggak sama lah. Ibu kalau mau tahu tengok aja aku pulang nanti kayak mana. Taruhnya oleh-oleh tadi di mobil, dia ngomong, Ustaz tolong tuliskan yang tadi Ustaz ceramahilah. Yang mana? Tadi Ustaz kan ceramah, nanti kita dalam kubur ditanya malaikat, man rabbuka, man nabiyuka, man kitabuka. Tolong tuliskan pertanyaannya terus sama jawabannya sekalian Pak. Maksudnya gaya apa?
Ben tak apal-apal paket saiki, ben kunang kono gak payah. Tak deloki cocote wae iku. Udah bawa pulang, gak perlu itu. Sombong kali lah Ustadz ini. Sombong kenapa? Cuma nuliskan gitu aja. Aku gak mau, gak perlu. Nanti aku kasus. Kasus apa Ustadz? Pembocoran soal. Anak SMA jauh ujian akhir, gurunya membocorkan soal tangkep Polres, kok aku pula membocorkan soal mungkar nangkir. Selesai lah aku disikat dia, aku bilang. Gak usah ibu tulis, yang penting ninggal bawa iman. Nanti yang jawab bukan mulut ibu, iman kita yang jawab pertanyaan-pertanyaan. Yang penting imannya dirawat, dijaga. Cemana ngerawat iman Ustadz? Satu, zikrullah. Banyak zikir kepada Allah. Bismillah. Zikir itu yang la ilaha illallah itu ya Ustaz, itu tahlil. Subhanallah Ustaz, itu tasbih. Alhamdulillah Ustaz, itu tahmid. Allahu Akbar Ustaz, itu takbir. Itu lafaz zikir, bukan zikir. Zikir itu selaras antara kerja ini, sini, sama sini. Banyak orang la ilaha illallah gonang cangkem. Ininya sama ini entah kemana-mana. La ilaha illallah itu lafaz, subhanallah itu lafaz, alhamdulillah itu lafaz. Bapaklah kalau sholat, usolli fardul maghribi salah sarokaatin makmuman lillahi ta'ala. Saya tanya, itu niat atau lafaz niat? Lafaz, niat itu kan rukun qalbiyah, kerja hati. Cuman ditaukidkan, dikuatkan dengan diucapkan. Kalau orang Muhammadiyah nggak ada pakai usolli. Makanya banyak mama-mama wirid, mulutnya la ilaha illallah tapi hatinya entah kemana-mana. Dia megang jilbab, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha setengah papat ya la ilaha. Ada yang pas zikir nampak kawannya terlambat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ada. Ada yang wirid bawa anak, la ilaha illallah, jonglitis, la ilaha illallah. Cuma sesuk nggak tak ajai mampus gila. Ilaha ilke bandel tenan koyo bapakmu la ilaha ada. Ada yang gayanya merem macam husuk kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nang dapur wong mencari kerupuk, kerepak kerepuk illallah, batin koyo lontong pecel gila. Ilaha illallah. Pas orang nyirami kuat tercium, oh mie rebus gila. Semana zikirnya mau jadi benteng. Selaras kerja antara kolbu sini, akal dengan lisan. Belajarlah kepada ahli-ahli zikir. Pas alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Belajar sama ahli-ahli zikir. Pak, kalimat yang paling baik dizikirkan, semua baik. Yang paling afdol Ustaz, sesuai hadis, afdolul zikri la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir kalamnya, akhir ucapannya la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Tapi jangan bayangkan ninggal ngucap la ilaha illallah gampang ya. Kalau mulutnya nggak pernah melazimkan kalimat la ilaha illallah ya jangan harap. Hidup asik karaokean aja. Kerjanya asik kuru-kuru aja, nggak pernah zikir. Cemana ninggal mengucap la ilaha illallah.
Kayak kejadian yang di Rampah itu, penyanyi keyboard. Ninggal setengah mati Ustaz ngajarinya, Bu. Udah diajari la ilaha illallah. Ustaz pun keweden loh gini. Diulangi meneh la ilaha illallah. Orang memang nggak pernah zikir, ya sinyalnya nggak nyambung. Udah 7 kali, Bu, baru mulai nyambung dia. La ilaha illallah. La 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 la. Ustadznya pun kontak, dayung perahu di dayung, mau ninggal duet pula terakhir orang itu. Terus apalagi Ustaz? Biqiraatil Quran, banyak baca Quran. Quran jangan dipajang di lemari tok. Sekali dipakai istri ngelahirkan, ambil Quran, taruh di kepala bayi, ngalang-ngalai jimat Mbak Marijan. Sekali dipakai suami ninggal, ambil Quran, taruh di kepala mayat. Aku entah siapa dulu yang pertama ngajari itu. Mesti kali di kepala mayat ada Quran. Kadang dibaca pun enggak. Istrinya nangis, anaknya ngobrol, Quran suruh jaga mayat. Mayatnya merajuk, duduk, baca sendiri di situ. Yang takjiah pun lompat pulang semua. Nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Sinarilah rumahmu itu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Apalagi kalau kita punya anak yang memang hidup akrab dengan Quran, tiap hari ngapal Quran, ya Allah bahagianya lah orang tua itu. Bu, kalau ibu ada anak ibu yang mondok di pesantren, yang lagi ngapal Quran, tolong siap sholat sebelum doa atau selesai doa, hadiahkan dulu Fatihah untuk anak kita, supaya dia mudah menghafal Al-Quran itu. Karena anak yang lagi ngapal Quran itu, hakikatnya dia sedang membuat sebuah mahkota yang indah dan akan dia letakkan di kepala orang tuanya nanti di yaumil akhir. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, anak yang hafal Quran bisa menolong 10 keluarganya yang masuk ke dalam neraka. Allahu Akbar. Terakhir ada yang ngomong, alhamdulillah lah Ustaz, anak abangku hafal Quran 30 juz. Itu anak abangmu. Kan 10 Ustaz, aku kan mamangnya masuk. Mamangnya cuman kau rupanya, ya enggak, kami 3. Ya kan kakek neneknya 2, bapak mamaknya 2, saudara dia 4, jadi terakhir 8. Ya diantara kami lah mamang-mamangnya. Sampai akhirat rupanya mamangnya nomor 11. Ya jangan ngarapkan anak orang, anak kita yang hafal Quran. Nawiru buyutakum biqiraatil Quran, sinari rumah kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Apalagi Ustaz, cara merawat iman, banyak dengarkan tausiah, ceramah. Inilah nih. Apalagi Ustaz, bergaul dengan orang-orang soleh. Dosen saya dulu bilang, komunitas membentuk identitas. Sama siapa kita berkawan akan membentuk siapa kita. Ibu walaupun alim, kalau ibu berkawan sama orang yang suka ke kafe, nyanyi-nyanyi di karaoke, orang pun mandang ibu sama dengan kawan ibu itu. Kita berkawan sama tukang nyabu, minimal dia ketangkep, kita ikut jadi saksi. Jadi pilih-pilihlah teman untuk bergaul, untuk merawat iman kita masing-masing. Yang kedua, masalah solidaritas. Rasul yang mengajarkan kepada kita khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia yang lain.
Sekarang kalau ditanya Pak Ustaz Rahul cita-citanya apa? Saya nggak ada cita-cita lain Bu. Sekarang cita-cita saya cuma satu, saya ingin jadi orang baik, itu aja. Macam mana hidup bermanfaat buat orang. Harta banyak pun kalau kita sendiri yang nikmati, orang lain nggak bisa nikmati, kita bukan orang yang dimaui Nabi. Orang yang kaya adalah orang yang dia ingin orang lain bisa ikut menikmati kekayaannya. Maka kalau ditanya apa cita-cita Ustadz, saya sekarang cita-cita cuma satu, pingin jadi orang baik. Orang baik itu apa Ustadz? Selalu ingin membahagiakan orang lain. Dia ingin orang lain selalu tersenyum, bahagia karena perbuatan dia. Salah satu ukurannya, ibu 7 orang pergi pengajian akbar, pulang singgah ke tukang bakso, udah makanlah bakso di situ 7 orang. Kalau ibu mengukur ibu orang baik atau tidak, coba lihat. Setelah kita makan, kita lebih suka dibayari atau lebih suka membayari? Kalau kita lebih suka dibayari, kita baru orang baik. Tapi kalau kita lebih suka membayari, kita pingin jadi orang yang terbaik. Siap makan cepat-cepat ninggalkan kursi, pergi ke kasir. Kok ngapain? Membayar? Duduk. Ada aja kau. Udah Kak nggak apa-apa. Yang ini heneng ayo gini. Rebutan bayar. Padahal yang 2 pun cuma action. Lewat tukang jeruk depan rumah. Jeruk. Berapa sekilo? 25 Kak. Gila ini. Mana ada jeruk 25, larang tenan. Memang lagi mahal Kak. Enggak ada, 20. Aku yang jualan kok Kakak yang bikin harga. Ada biasa itu 20, enggak bisa Kak. 25. Mahal kali itu, enggak bisa Kak. Ya udahlah 21. Enggak bisa Kak. Gila kau. Udah 21 bikin. Enggak bisa Kak. Modal aja udah 22,5. Ya udahlah kalau gitu 21,5. Macam mananya Kakak ini? Modal 22,5 kok beli 21,5. Tawar sekandas-kandasnya. Terakhir dia bilang udahlah 22,5. Lu masa modal Kak? Udah. Yang jualan berpikir, udah hitung-hitung penglaris lah. Enggak apa-apa, yang penting balik modal enggak rugi. 25 tawar 22,5. Bayar 22,5. Pembeli pertama. Jalan lagi, pembeli kedua, jeruk piro sekilo? 25 yuk, guys sekilo, nggak nawar-nawar, langsung 25, bayar 25. Jalan lagi, jeruk apa Kak? Berapa sekilo? 25, bikin sekilo, sama, nggak nawar. Kasih uang 30, ini duitnya, ini Kak baliknya 5.000, udah kasih jajan anakmu. 3 macam pembeli. Inna rahmatallahu qarib minal muhsinin. Sungguhnya rahmat kasih sayang Allah dekat sama orang yang selalu buat baik. Kira-kira Bu, di antara pembeli pertama, kedua, ketiga ini, yang mana yang paling dekat dengan kasih sayang Allah? Yang nomor berapa? Nomor berapa Bu? 3. Selama ini Ibu nomor berapa? Kemarin jawab telu jarang. Jawab siji kok isin. Kadang-kadang 5.000 kita pertahankan setengah mati. 3.000 kita tawar sekandas-kandasnya. Mau keluar parkir nyari 2.000 nggak dapat, dikorek-korek, padahal 5.000 pun ada. Bu, Pak, 3.000, 5.000 kadang kita kasih ke orang, kita nggak tahu. Yang nerima itu dalam hatinya berdoa, ya Allah, murahkanlah rezeki kakak itu. Itulah konsep ingin selalu membahagiakan orang lain. 3.000 kita lepas nggak buat kita miskin. 3.000 kita pertahankan juga nggak buat kita kaya. Ayo belajar jadi orang baik. Solidaritas kata Nabi bermanfaatlah buat orang. Saya di Binjai sederhana aja Pak. Saya sampaikan ke jamaah, ayo berusaha jadi orang baik. Tiap hari buat baik. Apa saja terserah, jenguk orang sakit. Mau nganter makanan, nganter sayur, nganter buah. Rupanya ada satu orang tunjuk tangan. Apa? Masuk ke dalam hatinya. Besoknya aku mulailah ini hari, bagus juga konsep Ustaz Rahul itu tiap hari buat baik. Rupanya pergi ke kota di Binjai, tempat kami Ramayananya tutup Bu. Di depan ada nenek-nenek berdiri depan Ramayana itu.
Inilah kesempatan buat baik. Ditangkapnya tangan nenek itu, ditariknya, digeretnya, sini nek, ku seberangkan. Naik trotoar tengah jalan, turun, antarkan sampai ke seberang. Sampai seberang neneknya nangis. Udah nek, aku ikhlas, ngapain nangis? Bukan ikhlas, kau yang tahu. Aku baru nyebrang kok, kau seberangkan lagi, kata nenek. Rupanya nenekku baru nyebrang. Artinya apa? Buat baik pun jangan salah alamat. Maka konsep Nabi itu apa? Rahmatal lil alamin. Menjadi rahmat, pemberi kasih sayang kepada seluruh alam. Ayo jadilah orang yang selalu menebarkan kasih sayang. Dari mana Ustaz mulainya? Dari yang terdekat. Orang tua. Nggak ada kita sukses tanpa orang tua. Pak Jokowi hebat, sehebat-hebat Jokowi lebih hebat mama yang melahirkan Jokowi. Sehebat-hebat presiden yang lebih hebat mama yang melahirkan presiden. Faktanya di Indonesia baru 6 mama, 7 mama yang bisa melahirkan presiden. Mama Soekarno, Mama Soeharto, Mama Habibie, Mama Gus Dur, Mama Mega, Mama SBY, Mama Jokowi. 77 tahun Indonesia merdeka, baru 7 mama yang bisa melahirkan presiden. Saya baca di buku sejarah, saya buka di internet, 7 mama ini satu pun gak ada orang Sidomulyo. Hebat-hebat presiden, yang lebih hebat mama yang melahirkan presiden. Yuk buat baik sama orang tua. Buat baik sama pasangan. Suami ke istri, istri ke suami. Nabi itu paling sayang sama istrinya. Khairukum khairukum linisaihim. Sebaik-baik suami itu yang paling sayang sama istrinya. Dan Nabi kalau mau murah rezeki jangan pelit sama istri. Makanya Nabi manggil istrinya aja ada panggilan kesayangan. Khadijah ya Habibah, wahai kekasihku. Aisyah ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Karena pipi Aisyah itu putih kemerah-merahan kayak tomat mengkel. Jadi bapak kalau mulai besok manggil istri Yayang, boleh. Cinta, boleh. Hani, silahkan. Aku asal jangan beb aja lah, jijik kali aku orang manggil-manggil beb itu. Iya, kadang sok paten. Suaminya mocok aja di WA, udah makan beb, alah. Sidomulyo aja kok beb. Dah, itu aja konsep malam ini. Jaga iman, jaga solidaritas, selalu baik hablum minan nas. Bapak Ibu, 1 jam 10 menit saya menyampaikan tausiah ini. Ini karena emang kondisi agak kurang sehat. Saya mohon maaf tidak bisa lebih lama. Dan sesudah malam ini dari sini kami harus berangkat ke Kandis. Karena besok jam 9 acara di Kandis. Terus balik lagi ke Dumai karena malamnya acara di Dumai. Paling tidak saya sudah memenuhi janji yang sudah lama kita rencanakan. Kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya memang makhluk kasar bukan makhluk halus. Seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa bukan makhluk luar angkasa. Kalau dirasakan kata-kata saya menyinggung perasaan, itu pertanda Bapak Ibu masih punya perasaan. Kalaupun masih kurang ya nanti kapan-kapan diundang saya datang lagi lah. Yang penting cocok. Ya. Nggak maksudnya cocok waktunya. Jangan kemana-mana. Kadang kok udah dibilang cocok, bayangannya terus amplop aja. Saya kemarin tahun baru Islam banyak panitia ngasih amplop. Nggak sombong aku buku buang ya amplop itu semua. Isinya urusan gula ibu macam-mana. Kusangka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul jua di lain waktu kita berjumpa. Semoga Allah meridhai kita. Kalau ada jarum yang patah jangan kau simpan sampai berkarat. Kalau ada kata yang salah tolong maafkan dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah siapa yang matahin. Kalau ada kata yang salah tolong maafkan lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah jangan kau buang ke dalam parit. Kalau ada kata yang salah tolong jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di peti besi.
Kalau ada kata yang salah tolong jangan laporkan sama polisi. Kalau ada sumur di ladang tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang bertemu kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang silakan ibu menumpang mandi. Kalau nggak ada sumur di ladang jangan sampai ibu nggak mandi. Tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak, tak ada bisul yang tak bengkak, dan tak ada tuyul yang tak botak. Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 SCTV malam ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Tapki, Gopi, Marcel, Suci, Aldebaren, Andin dan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon diri dari hadapan Anda kita bertemu kembali lain waktu lain kesempatan namun dalam gelombang yang sama dalam acara berpacu dalam ibadah. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kue bangkit si kue loyang, kacang tojin si kue bawang, itulah kue hari raya Idul Fitri. Saya kembali ke Mumbai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.